Baik, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan hari ini kita mulai lagi acara Maximus ya. Jadi acara Maximus ini adalah acara yang setiap minggu itu akan menghadirkan alumni-alumni khususnya di program studi sarjana akuntansi ST Perbanas Surabaya. Jadi nama kegiatannya adalah Maximus Making Action with Alumnus. Kemudian narasumbernya kali ini adalah, nah ini jadi setiap minggu narasumbernya itu selalu dengan alumni-alumni yang paling keren yang dimiliki oleh Setia Perbana Surabaya, yaitu Robi Salam, alumni Prodi Sarjana Akuntansi Setia Perbana Surabaya, lulus tahun 2019. Gitu ya, Robi ya? Iya, Nah, betul, Mem. Robi kali ini akan bercerita gitu ya, akan sharing kepada adik-adik ataupun rekan-rekan mahasiswa yang lain bagaimana persiapan dan kiat sukses untuk menjadi auditor di kantor akuntan publik global. Nah ini bagi adik-adik atau bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin bekerja di kantor akuntan publik, nah ini Mas Robi punya banyak cara dan tips-tips gitu buat adik-adik sekalian ketika memutuskan atau ingin untuk bekerja di kantor akuntan publik, ya, khususnya kantor akuntan publik yang global. Baik, sebelum saya mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita. Nah ini begitu saya baca baca CV-nya, wah luar biasa ini ya. Jadi narasumber setiap minggunya itu adalah alumni-alumni yang luar biasa yang dimiliki oleh Setia Perbana Surabaya. Jadi yang Robi masuk angkatan 2015 ya Robi, Iya, lulus betul, Mem. 2019 Lulus tahun ya. 2019. Lulus Ya. dari Setia Perbana 2019. Yang paling saya ingat ini adalah Robi ini adalah lulusan terbaik ya pada saat wisuda di 2019 ya dengan indeks prestasi 3,95 ya. Kemudian prestasi yang lain pernah mendapatkan beasiswa Utrecht Summer School. Begitu ya Robi ya. Jadi Iya, betul, Mem. Thank nanti you, Mem. Robi bisa ceritakan gitu ya terkait dengan kesempatan yang diperoleh yaitu terkait dengan Utrecht Summer School ya. Nah, ini adalah pengalaman kerja. Nah, ini cukup cukup banyak sekali dan menarik sekali bagi adik-adik yang ingin berkecimpung di kantor akuntan publik ya. Jadi sebagai senior auditor saat ini, kemudian sebelumnya sebagai junior auditor. Kemudian ini prestasi, ya prestasi yang dimiliki. Nah ini cukup banyak sekali. Jadi Robi ini banyak prestasinya. Ketika mahasiswa itu banyak lomba yang dimenangkan, gitu ya. Jadi Mem saya ikut ini, Mem siap, Mem saya ikut dan selalu pulang membawa piala, ya. Jadi Thank you, Mem. itu adalah kebanggaan saya kepada Robi ya. Kemudian, nah ini beberapa, jadi Robi juga aktif di organisasi, kemudian aktif juga di dalam kegiatan ilmiah, yaitu sebagai narasumber talk show. Ya. Nah, yang menarik lagi adalah banyak sertifikasi yang dimiliki oleh Robi. Ya. Jadi Robi sudah memperoleh CA, ya, kemudian beberapa sertifikasi terkait dengan SAP. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan CV dari Robi ya. Jadi saya sangat bangga sekali pada hari ini adalah mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol dengan Robi. Bagaimana Robi? Apa kabarnya? Halo, Mem. Kabar baik, Mem. Mem Lucy sendiri gimana, Mem? Kabarnya, Mem? Kabar baik juga gitu. Nah, sebelum kita mulai bincang santainya terkait dengan bagaimana si Robi itu apa namanya memilih untuk bekerja di kantor akuntan publik begitu. Kira-kira pertama kali Robi bekerja itu kapan? Apakah setelah lulus berapa lama atau gimana Robi? Robi mungkin bisa menceritakan. Ya, baik, Mem. Terima kasih, Mem. Sebelumnya, saya pertama kali kerja itu
sebelum wisuda. Jadi sebelum wisuda saya sempat bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya sebagai accounting staff. Tapi sebenarnya saya sudah ada inisiatif bahwa saya tidak akan lama bekerja di perusahaan tersebut karena saya sudah ada niat dari awal saya ingin bekerja di suatu kantor akuntan publik. Nah, saya sudah ada mindset dari sejak kuliah bahwa kantor akuntan publik itu merupakan tempat pertama kali saya bekerja untuk mendapatkan ilmu dan menggapai impian yang saya set sebelumnya di awal, Mem. Nah, jadi ceritanya itu ketika saya sebelum 1 atau 2 bulan, bulan Mei lebih tepatnya bulan Mei 2019 itu saya ditawari di PT Selaras Husada untuk menjadi accounting staff di sana dan saya selama 3 bulan saya bekerja di sana dan setelah itu saya dapat panggilan di salah satu KAP Big Four di Indonesia yaitu Ernst & Young Indonesia untuk join di Ernst & Young Indonesia sebagai junior auditor. Nah, lebih bersyukur lagi saat ini saya juga ditawari oleh senior manager saya untuk kerja sebagai senior auditor di salah satu kantor akuntan publik global lainnya yaitu Morrison KSI untuk menjadi senior auditor di sana. Akan tetapi saya masih probation terlebih dahulu selama 6 bulan, Mem. Nah, jadi saya cerita terlebih dahulu bahwa kalau semisal saya bekerja di Ernst & Young Indonesia, itu untuk menjadi seorang senior auditor dibutuhkan waktu kurang lebih 3-4 tahun. Nah, tergantung kinerja dari orang itu sendiri. Nah, kalau di Ernst & Young Indonesia, saya butuh 3 tahun lagi untuk menjadi seorang senior auditor. Dan kebetulan senior manager saya itu melakukan penawaran kepada saya dan dia ingin menjadi partner di salah satu kantor akuntan publik global lainnya dan saya ditawari untuk menjadi senior in charge di tempat beliau bekerja dan itu merupakan suatu peluang yang saya lihat untuk karir saya ke depannya, Mem. Jadi kalau semisal saya pindah di kantor akuntan publik tersebut, saya bisa balik ke kantor akuntan publik Big Four di tahun depan dengan posisi senior auditor, sedangkan teman-teman saya yang masih bekerja di kantor akuntan publik Big Four itu posisinya masih mungkin associate 1 atau associate 2, Mem. Jadi kalau di Big Four itu sendiri posisinya lebih tepatnya di kantor akuntan publik Ernst & Young Indonesia itu posisinya pertama kali junior auditor, setelah setahun junior auditor ada associate 1, terus 1 tahun lagi associate 1, kemudian associate 2 baru senior auditor dan itu tiap tahun ada evaluasinya, Mem. Nggak langsung naik promote bisa jadi nggak dipromot ya kalau kinerjanya dia nggak bagus gitu ya. Iya, betul sekali, Mem. Nah, jadi mungkin saya melihat peluang ini sebagai karir saya yang bagus ke depannya, jadi saya memilih ikut senior manager saya di kantor akuntan publik di mana dia akan menjadi partner nantinya, Mem. Ya, jadi semacam akselerasi begitu ya. Ya, betul, Mem. Akselerasi untuk menjadi senior auditor. Oke. Tadi Robi sudah menyampaikan bahwa saya sudah memutuskan di awal, gitu ya, memutuskan di awal bahwa saya akan berkarir di kantor akuntan publik, begitu. Nah, menetapkan di awal, kemudian caranya sampai dengan artinya kapan itu Robi sudah menetapkan bahwa saya mau di kantor akuntan publik, kemudian apa yang dilakukan oleh Robi selama kuliah sehingga Robi bisa mencapai tujuan Robi bahwa saya nanti akan di kantor akuntan publik gitu. Robi bisa cerita atau sharing kepada adik-adik. Ya, baik, Mem. Terima kasih, Mem. Nah, jadi ceritanya itu sebenarnya saya dulu kalau ditanya sama teman-teman saya, sama guru saya, kamu cita-citamu pengen jadi apa? Saya selalu jawab, saya pengen jadi gubernur Bank Indonesia atau menteri keuangan. Saya selalu jawab seperti itu, Mem. Sedangkan gubernur Bank Indonesia itu cuma 1 orang, Mem. Menteri keuangan juga 1 orang. Jadi 1 orang yang diinginkan oleh
jutaan orang untuk mencapai posisi tersebut sebenarnya, Mem. Nah, Nah, terus kemudian saya coba pelajari kalau semisal eh, Menteri Keuangan, terus Gubernur Bank Indonesia, sebenarnya skill-skill apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi mhm, seorang Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Nah, kemudian saya udah mempelajari beberapa profil menteri mmm, di Indonesia, ya salah ya. satunya itu Bapak Ignatius Yonan. Dia juga merupakan alumni auditor, Mem, pernah kerja di Ah, KAP. ya ya ya. Nah, jadi saya tertarik bahwa sebenarnya kalau semisal kita kerja di kantor akuntan publik itu peluang atau potensi setelah kerja di kantor akuntan publik itu jauh lebih besar daripada kita kerja di company, Mem. Mengapa Mmm, saya bilang demikian? Setelah saya baca beberapa kisah inspirasi dari berbagai tokoh auditor di Indonesia, mereka menyebutkan bahwa kalau semisal kalian alumni auditor, kalian akan lebih banyak paham model bisnis yang ada di dunia ini. Jadi kalian tidak hanya belajar tentang akuntansi, akan tetapi kalian akan mempelajari banyak hal di sana, mmm, seperti kalian akan mempelajari bisnis model. Jadi mmm, kalau misal kalian mengaudit perusahaan pertambangan, bagaimana suatu perusahaan pertambangan itu bisa berjalan, bagaimana mmm, proses operasinya ketika kalian mhm, melakukan audit terhadap perusahaan fast moving consumer goods, kalian juga harus memahami bagaimana mereka beroperasi, mhm, dan juga leasing, bagaimana mereka bisa beroperasi, memberikan pinjaman dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita itu menjadi auditor, kita akan lebih banyak paham model bisnis yang ada di Indonesia itu sendiri, mmm, Mem. Dan tidak hanya model bisnis, kita juga belajar legal, belajar taxation, mmm, belajar accounting, dan saya rasa auditor itu merupakan profesi yang hampir mempelajari banyak hal, Mem. oke, Jadi saya juga belajar legal, belajar belajar payroll, mmm, belajar perpajakan. Jadi mungkin kebanyakan orang-orang kalau semisal uh, alumni auditor itu dapat kerjanya setelah jadi auditor itu mungkin akan jauh lebih gampang daripada mereka yang kerja di company, Mem. mhm, Karena boleh saya cerita, Mem, ada salah satu teman saya di EY itu mhm, dia sekarang sudah senior auditor, dia mhm, ditawari menjadi manajer di mhm, berbagai perusahaan multinasional di Indonesia, Mem. Dan juga mhm, dia ditawari di kerja di Ernst Young Singapura. Nah, mhm, itu merupakan suatu, kalau saya menjadi dia, itu merupakan suatu hasil kerja keras menurut saya, Mem. mmm, mhm, Karena ketika saya menjadi auditor, saya banyak sekali belajar, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi mmm, sejak awal saya sudah membuat target bahwa auditor itu merupakan langkah awal saya untuk karir saya ke depannya, mhm, Mem. iya, Mengapa saya demikian? Karena saya sejak awal udah menetapkan bahwa auditor itu merupakan tempat yang eh, tempat belajar, mhm, istilahnya tempat belajar bagi orang-orang yang ingin terjun di dunia profesional. Kalau mungkin perusahaan, kalau misal kita kerja di perusahaan, itu kita belajarnya kerjaannya secara monoton aja, Mem. Dalam mmm, artian daily activity-nya ya udah seperti itu aja. Tetapi kalau misal audit, tiap hari kasus yang kita hadapi itu berbeda-beda, mmm, dan juga tantangan yang kita hadapi juga berbeda-beda. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, saya sebenarnya menentukan ingin menjadi JK. auditor itu sejak semester 3, Mem. Lebih Oh, tepatnya fase sejak semester 3. 3. Oke. Uh, jadi saya semester 1 sebenarnya masih bingung saya ini mau ngapain ke depannya. Mhm, Saya harus uh, aktivitas apa yang harus saya kerjakan di kampus, iya, aktivitas apa yang bisa membantu saya dalam menunjang karir saya ke depannya, bagaimana saya bisa lulus dengan indeks prestasi yang memuaskan. Jadi sebenarnya uh, saya flashback aja ya, Mem. Jadi iya, ketika saya kuliah di awal, kebetulan
itu ada namanya harmoni, Mem. Kalau di Perbanas kan ada harmoni, jadi Ya, ya, semacam pengenalan kampus kepada ya. para mahasiswa baru. Di sana ada sesi namanya talk show bersama bintang, kalau nggak salah. Hmm, Saya juga hmm. lupa, Men, namanya itu Ya, kalau ya, nggak salah talk show bersama bintang. ya. Itu salah satu narasumbernya, saya masih ingat persis itu alumni Perbanas juga sekarang yang udah menjadi dosen Perbanas, ada Mbak Lufi Wana Mursita. Aha, Saya banyak belajar dari beliau, Mem. aha. Jadi bagaimana sih kita bisa berprestasi di dunia perkuliahan, dan sebenarnya langkah-langkah apa aja yang kita uh, bisa persiapkan untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan berprestasi di dunia kuliah. Nah, jadi hal yang selalu saya ingat sebenarnya kita itu hidup harus punya tujuan, Mem. Jadi kita harus set goals kita terlebih dahulu, dan kita harus set goals dalam jangka pendek, terus kemudian kita bisa set goals dalam jangka pendek. Jadi semisal kita di awal itu ingin menjadi mahasiswa berprestasi, Mem. Saya sempat diceritakan oleh Mbak Luffy bahwa kalau kamu ingin menjadi mahasiswa berprestasi, kamu harus memiliki prestasi yang banyak, tentunya namanya aja mahasiswa berprestasi. Nah, jadi sejak awal saya sudah memiliki target, Mem. Jadi saya punya target jangka panjang, saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Jika itu sejak saya awal perkuliahan, Mem, ketika saya harmoni, saya sudah set awal target saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi, saya ingin menjadi lulusan terbaik, saya itu udah saya target di awal, Mem, Harus sejak ada saya kuliah. target ya ketika mau lulus ya. Jadi semester 3 itu adalah penentuan rencana hidup. Rencana hidup maksudnya dalam profesional gitu ya, sudah Ya, profesional. betul, Mem. Sedangkan kalau saya semester 1, target saya sebenarnya masih di dalam dunia perkuliahan, Mem. Masih belum ke dalam dunia profesional. Saya masih terlalu kabur pandangan saya Ya, tentang oke. dunia Ya, profesional ya, itu seperti apa waktu saya ya. semester 1. Jadi saya semester 1 sudah set target saya ingin menjadi mahasiswa berprestasi, lulusan terbaik. Terus kemudian saya breakdown lagi, Mem. Target jangka panjang saya itu kurang lebih saya butuhkan 3 tahun atau 3,5 tahun untuk menjadi lulusan terbaik di Perbanas itu sendiri, Mem. Nah, jadi bagaimana saya bisa menjadi lulusan terbaik, target-target apa saja yang saya perlukan untuk menjadi wisudawan terbaik itu sendiri. Nah, jadi saya biasanya tiap semester itu saya melakukan evaluasi, Mem. Kebetulan juga dibantu oleh pihak prodi akuntansi, dan kebetulan kan saya masih ingat persis, Mem, kalau mahasiswa penerima beasiswa penuh itu wajib untuk mengisi target 1 semester ke depan, dan Ya, evaluasi 1 semester ke belakang itu ya. apa. Nah, itu sebenarnya sangat membantu sekali buat saya ketika saya itu menentukan target-target apa saja yang sebenarnya saya harus capai di semester ini, dan evaluasi apa saja yang bisa saya pelajari di semester-semester sebelumnya. Jadi sebenarnya saya tiap semester itu sudah menentukan saya semester depan harus IPK saya harus lebih baik dari semester sebelumnya, dan saya juga harus mengikuti lomba-lomba yang bisa membantu membuat portofolio saya itu menjadi lebih bagus sehingga saya bisa masuk menjadi mahasiswa berprestasi, Men. Nah, jadi saya sudah target Ya, 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 ya. dari awal seperti itu, Mem. Nah, dan kemudian saya juga masih ingat ternyata kalau semisal di dunia akademik itu kalau semisal dunia akademik saja itu tidak cukup, Mem. Jadi kita harus balance antara dunia akademik dan dunia non akademik. Seperti orang bilang kan kalau kamu hanya punya hard skill saja, itu banyak orang pintar tapi dia tidak bisa melakukan action terhadap pemikiran cemerlangnya itu sendiri, Mem. Oke, Jadi ya, ya. butuh
suatu keahlian yang biasa kita sebut dengan soft skill, Oke. untuk bagaimana suatu ide cemerlang itu bisa kita eksekusi dengan baik. Nah, Iya. kebetulan ketika saya di Perbanas itu ada namanya super soft skill mentoring, Hmm, dan itu sangat help saya banget, Mem, ketika oke. saya masih menjadi mahasiswa. Ya. Jujur saja ketika saya masih SMA, saya merupakan seseorang yang sometimes saya mostly introvert, Mem. Jadi saya Oke. kadang tidak suka berbicara di depan publik, jadi Oke. saya tidak terlalu senang untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang asing menurut Ya, saya. ya, ya. Tapi ketika saya menerima Ada program program Super sus Soft Skill mentoring itu. mentoring itu, saya menerima wawasan saya itu semakin terbuka, Mem. Mhm. Kalau semisal soft skill itu sebenarnya sangat penting bagi saya untuk bagaimana saya berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana Hmm. saya bisa melatih uh, critical thinking saya, bagaimana Hmm. saya bisa care terhadap lingkungan saya. Mhm. Nah, jadi dan hal seperti itu, Mem, sebenarnya yang sangat saya rasakan ketika saya menjadi auditor, Mem. Jujur Oke. saja ketika saya jadi auditor, saya harus berhadapan dengan berbagai manajer di klien saya Ya, ya. harus berhadapan dengan kepala, kan kadang kalau semisal jadi auditor kita harus melakukan kunjungan ke berbagai cabang, itu Mhm. kita harus berdiskusi dan Teknik berkomunikasi, bernegosiasi dengan ya. Ya, ya. kepala pabriknya. Nah, sharing aja ketika saya kemarin di EY, saya pernah ke Solo dan pernah juga ke Surabaya. Itu saya melakukan kunjungan dan puji syukur yang selalu ditunjuk oleh teman-teman tim saya untuk memimpin meeting, opening meeting sama closing Ya, meeting ya. itu selalu saya, Mem, Ya, karena oke. mungkin teman-teman saya udah percaya kepada saya bahwa sebenarnya saya bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan orang lain itu sebenarnya tidak terlepas dari uh, kemampuan soft skill saya yang telah saya latih sejak saya kuliah, Mem. Nah, jadi ketika saya kuliah, saya emang udah udah belajar banyak tentang soft skill, dan Mhm. kemudian saya juga ikut organisasi mahasiswa, dan kebetulan juga saya menjadi salah satu manajer organisasi mahasiswa, Mem, ketika saya kuliah di kampus Oke. Perbanas waktu itu, Mem. Nah, terus kemudian uh, akan tetapi saya kalau nggak salah saya menjadi manajer organisasi mahasiswa itu masih semester 3. Hmm. Normally kan kalau misal kita mau jadi suatu manajer di organisasi mahasiswa biasanya semester 5 atau semester Ya, 6, ya. Mem. Jadi semester 3 saya udah diberi kepercayaan oleh Akselerasi lagi ya ini ya. iya, Mem. Jadi hidupnya Diberi anaerob. kepercayaan Ya, oleh ya. rekan-rekan Hebat. organisasi mahasiswa saya buat jadi manajer di sana, Mem. Dan kemudian juga saya pada saat kuliah saya juga menjalani berbagai internship, Mem. Baik Mhm. internship di kampus dan Mhm. internship di luar kampus. Jadi di Hmm. internship di kampus saya sempat magang di salah satu unit kerja public relation-nya Perbanas. Mhm. Mhm. Itu saya sempat magang selama 6 bulan di sana, dan juga saya sempat magang di salah satu kantor konsultan pajak di Surabaya dan kantor jasa akuntansi di Surabaya juga. Jadi sebenarnya ketika saya magang waktu itu saya juga sempat mengalami dilema, Mem. Hmm. Dilemanya itu dalam artian mana yang harus saya prioritaskan? Apakah saya harus fokus ke organisasi, saya harus Ya. fokus ke magang saya, harus fokus ke dunia akademik saya, harus fokus ke lomba-lomba yang telah saya set sebelumnya. Akan tetapi itu kembali lagi kepada soft skill saya, Mem. Hmm. Saya kan sudah dibekali soft skill ketika semester Hmm. 2. Ada namanya time management di sana, Mem. Oke. Mana yang harus diprioritaskan, ada yang penting dan mendesak, ada yang penting tapi tidak mendesak. Jadi saya sudah memprioritaskan mana-mana hal-hal apa saja yang harus saya segera kerjakan, dan puji syukur saya bisa melewati semua target-target yang telah saya tetapkan sebelumnya, Mem, tanpa harus mengorbankan salah satu di antaranya. Jadi puji syukur sama-sama bisa berjalan, Mem. Ya, ya, ya. Ya, jadi apa target itu ya harus ditentukan di awal, kemudian tidak hanya
prestasi akademik tapi juga non akademik, kemudian jadi tadi kalau prestasi itu kan lebih banyak ke hard skill ya, tapi juga kegiatan-kegiatan yang terkait dengan soft skill itu juga juga perlu untuk ditingkatkan. Iya, Kemudian betul. tadi Robi di awal sudah cerita juga sudah memilih untuk berprofesi di kantor akuntan publik begitu ya. Terus kemudian saya lihat tadi ada sertifikasi CA gitu ya. Nah, itu apakah apakah memang adalah satu 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 upaya juga Robi, saya mau di kantor akuntan publik, saya perlu sertifikasi CA ini atau gimana? Dan apa yang membuat Robi untuk pingin atau saya mau ikut sertifikasi ini, dan mungkin juga bisa diceritakan sebetulnya manfaat sertifikasi khususnya untuk di kantor akuntan publik, kemudian kiat-kiatnya gimana, karena tadi saya di prolog awal gitu ya, sebelum sebelum masuk kita tadi Robi sudah cerita saya cukup dua periode ujian CA langsung lulus gitu ya. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya juga harus berulang-ulang kali ujian CA, tapi Robi hanya butuh waktu 2 periode ujian sudah langsung dilibas semua mata ujian. Mungkin bisa diceritakan, Robi. Ya, baik, Mem. Kalau semisal terkait dengan sertifikasi yang telah saya ambil, sebenarnya ketika saya kuliah, saya sudah memiliki berbagai sertifikasi yang telah disediakan oleh pihak Perbanas, seperti sertifikasi SAP, sertifikasi ujian sertifikasi keahlian akuntansi dasar atau USKAD, yang sebenarnya itu sangat membantu saya ketika saya diterima atau lolos seleksi administrasi kemarin di Hmm. Ernst & Young Indonesia, Mem. Nah, Hmm. jadi balik lagi ke CA yang saya ambil, sebenarnya mengapa saya ambil CA? Karena ketika saya magang di salah satu kantor jasa akuntansi di Surabaya, ternyata salah satu syarat untuk mendirikan kantor jasa akuntan Hmm. itu harus memiliki sertifikasi CA atau CA. Chartered Accountant. Nah, Ya, ya. di mana saya waktu itu ternyata pemimpin KJA saya itu udah memiliki CA itu, Mem. Terus Hmm. kemudian, oh ternyata CA itu sebenarnya bisa kita tempuh ketika kita masih belum wisuda, Mem. Hmm. Akan tetapi kalau semisal per 2019 atau per 2020 itu ada aturan baru kalau semisal kita bisa ujian CA ketika kita sudah lulus kuliah. Hmm. Beda aturan dengan saya kemarin ketika saya 2018 ikut Oke. ujiannya, Mem. Nah, Hmm. jadi ketika saya magang, saya terinspirasi dari salah satu pimpinan KJA saya bahwa Hmm. sebenarnya kalau kita ingin buka KJA, itu merupakan salah satu peluang bisnis atau Hmm. peluang profesi yang sebenarnya masih banyak UMKM, banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih pembukuan atau sistem pelaporan akuntansinya itu masih belum rapi dan butuh pendampingan jasa akuntan. Oleh karena Hmm. itu, profesi atau kantor jasa akuntan itu merupakan peluang yang saya lihat waktu itu. Hmm. Jadi saya memutuskan bahwa uh, ini merupakan peluang bagi saya untuk ambil CA yang kebetulan waktu itu ada pengumuman dari Ikatan Akuntan Indonesia bahwa ada penyelenggaraan beasiswa Beasiswa. karena kalau untuk mahasiswa sendiri untuk ikut ujian CA itu kalau nggak salah 1 juta per mata ujian ya, Mem. Jadi Hmm. kalau ada 7 mata ujian berarti kita harus mengeluarkan atau kita berinvestasi lebih tepatnya. Saya Hmm. nggak menyebut sebagai cost. Hmm. Kita Ya, ya. berinvestasi sebagai kurang lebih 7 juta untuk 7 Oke. mata ujian itu. Nah, kebetulan waktu itu ada beasiswa dari Ikatan Akuntan Indonesia yang bisa menggratiskan seluruh mata ujian itu dan puji syukur saya lolos Hmm. dan saya nggak langsung ambil ujian CA ketika saya udah dinyatakan lolos beasiswa itu, Mem, karena Hmm. saya waktu itu masih ada beberapa target yang harus saya capai
dan saya tidak ingin mengganggu target yang telah saya susun sebelumnya. Terus kemudian saya melihat bahwa ketika saya semester 7, saya udah memiliki banyak waktu luang, saya hanya tinggal skripsi dan 2 mata kuliah saja, jadi saya bisa lebih siap dan matang untuk ikut ujian CA. Jadi saya kurang lebih 2 periode ujian, saya ikut 7 mata ujian itu dan puji syukur langsung lolos, dan itu merupakan nilai value added buat saya, Mem, nilai tambah buat saya ketika saya interview di beberapa company di Indonesia. Nah, boleh saya sedikit sharing nih, Mem, kalau sebenarnya sebelum saya di EY itu saya sebenarnya udah mendapatkan beberapa offering dari berbagai perusahaan di Indonesia. Salah satunya ada perusahaan multinasional di Indonesia itu Indofood. Kalau kita tahu Indofood, ICBP, Indofood itu ada program namanya manajemen trainee. Nah, jadi waktu itu saya mendapat offering, diterima di salah satu di manajemen trainee di salah satu perusahaan manufaktur yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu ICBP. Akan tetapi di saat yang bersamaan saya juga mendapatkan penawaran dari EY, Mem. Kalau nggak salah itu beberapa hari pengumumannya saya sama-sama keterima di 2 perusahaan itu, Mem. Nah, dan ketika saya interview itu 2 perusahaan itu sama-sama menanyakan, kamu sudah lulus CA? Kamu kapan ambil CA-nya? Terus beberapa interviewer itu sama-sama menanyakan hal itu, Mem. Karena kemungkinan orang-orang yang mengambil CA itu biasanya orang-orang yang telah bekerja, orang-orang yang telah kuliah. Karena itu ada beberapa soal itu yang emang praktikal banget, Mem, yang kasus di suatu perusahaan banget. Akan tetapi ketika saya mempersiapkan ujian CA itu, saya udah emang belajar berkali-kali, Mem, belajar dari modul, belajar dari sumber-sumber lain, dan saya rasa ketika saya kuliah, saya lebih siap, Mem, kalau semisal saya mengikuti ujian CA ketika saya kuliah, karena ilmu saya masih fresh. Saya mikirnya ilmu saya masih fresh. Ketika saya kerja malah ilmu saya, beberapa ilmu saya itu secara teori, ya, Mem, secara teori itu mungkin udah banyak yang lupa. Tetapi ketika saya masih kuliah, ilmu saya masih fresh. Jadi saya langsung hajar tuh, Mem, 7 mata ujian di 2 periode ujian itu, Mem. Nah, jadi saya puji syukur saya udah lulus ujian CA, tapi untuk mendapatkan gelar resminya CA dan bisa buka kantor jasa akuntan itu butuh waktu 3 tahun, Mem. Harus 3 tahun. Kita harus punya 3 tahun pengalaman profesional. Baru kita bisa mengklaim CA dan mendapatkan izin untuk buka kantor jasa akuntan. Nah, saya sekarang masih proses untuk mendaftar sertifikasi yang lain, yaitu CPA, Mem, ada Chartered Public Accountant. Nah, itu merupakan salah satu syarat bagi seseorang yang ingin membuka kantor akuntan publik. Nah, saya sebenarnya sempat bingung, Mem, apakah saya ingin buka KJA nantinya, apakah saya ingin buka KAP. Nah, setelah seiring berjalannya waktu, saya baru bisa memutuskan bahwa sebenarnya KJA saya lebih passion di audit sebenarnya, Mem, daripada di bidang akuntansinya. Dan ya mungkin someday saya akan buka kantor akuntan publik. Iya, Robi, salam and rekan dan rekan gitu ya nanti jadi. Amin, Mem. Thank you, Mem. Iya. Amin. Nah, jadi saya lebih passion di audit sekarang, menurut saya sendiri, ya, Mem. Dan ketika saya memutuskan untuk ambil CPA ini, saya masih belum ujian CPA, Mem, tapi masih dalam proses belajar karena saya nggak ingin ketika saya
ikut ujian CPA, saya ingin mengulang, Mem. Jadi saya Ya, harus persiapan yang ya, matang ya, betul, terlebih betul. dahulu, baru saya ujian CPA, Mem. Ini ya, Nggak, Robi intinya nggak sangat hanya sangat perfeksionis gitu ya. Jadi sekali ikut saya tidak mau mengulang gitu ya. Oke, targetnya luar biasa, motivasi biar motivasi gitu ya. iya betul, Mem. Karena saya nggak ingin uang yang saya Oke. investasikan itu terbuang sia-sia, Mem. Ya, Jadi ya. saya ingin ya do the best seperti itu, Mem. Ya, ya. Oke. Nah, Nah, ini tadi saya juga lihat di CV gitu ada pernah ikut summer school di Utrecht gitu. Bisa ceritakan itu kenapa kok ikut itu, kemudian apakah itu juga salah satu plan Robi juga bahwa saya juga ingin memperoleh ilmu gitu, tidak hanya di Indonesia tapi di tempat lain gitu, mungkin bisa bisa diceritakan Robi, artinya pengalaman tersebut, kemudian apakah itu merupakan nilai tambah bagi Robi ketika Robi mencari pekerjaan atau yang lainnya, itu bisa diceritakan Robi. ya baik, Mem. Puji syukur sebelumnya ketika saya kuliah di Perbanas, saya diberikan kesempatan untuk ikut summer school di Utrecht University di Belanda. Nah, kebetulan saya mendapatkan kesempatan belajar di Belanda itu melalui program beasiswa kerjasama dari Setia Perbanas Surabaya dengan Oke. Transfer Foundation, di mana saya diberikan kesempatan untuk summer school di Belanda, dan course yang saya pilih waktu itu tentang leadership, Mem. Nah, jadi saya waktu itu diberikan kebebasan untuk memilih course yang saya pilih. Itu diberikan kebebasan kepada para penerima beasiswa, dan saya lebih memilih leadership karena ketika saya kuliah, saya udah belajar banyak tentang hard skill, saya sudah belajar banyak tentang akuntansi, dan saya sudah menyalurkan hard skill saya di berbagai kompetisi akuntansi yang saya ikuti. Nah, terus kemudian saya berpikir bahwa sebenarnya ketika saya kuliah, wawasan saya itu masih wawasan lokal, Mem. Jadi Ya. wawasan saya masih belum berwawasan global. Dalam Hmm. artian saya masih belum melihat dunia secara seutuhnya, Mem. Oke. Nah, jadi waktu itu ada proses pendaftaran beasiswa yang dilakukan oleh Perbanas kerja sama Transfer Foundation, dan saya ikut seleksi itu, dan puji syukur saya lolos, dan saya kemudian memiliki planning bahwa ketika saya lolos beasiswa Transfer Foundation di Belanda, saya harus banyak belajar di sana, terutama belajar soft skill di sana, Mem. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan pihak luar, yang sebenarnya budaya tiap negara itu berbeda-beda. Nah, saya ingin belajar bagaimana sih kita itu bisa menjadi pemimpin. Nah, waktu itu sebenarnya saya memiliki planning ketika saya kuliah atau summer school di Belanda, itu saya ingin menjadi someday, Mem. Suatu saat nanti saya ingin Ya. menjadi pemimpin internasional, Mem. Itu Oke. entah pemimpin Amin. syarikat. Ya, amin, thank you, Mem. Nah, jadi someday saya ingin berkecimpung di dunia internasional, entah saya menjadi partner di suatu kantor akuntan publik global, atau saya membuka atau membuat bisnis yang berskala internasional. Dan saya ingin banyak belajar, Mem, di sana. Bagaimana sih sebenarnya budaya-budaya di luar negeri itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang budaya yang berbeda dengan kita, bagaimana kita bisa lead ourselves, bagaimana kita memimpin diri kita sendiri, dan kita sebenarnya satu hal yang saya dapat pelajaran dari summer school di sana, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memimpin
diri kita terlebih dahulu, Mem. Dalam artian kita memimpin diri kita terlebih dahulu, kita harus kontrol diri kita terlebih dahulu. Kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif, terus kemudian para pengikut kita atau para followers kita itu akan mengikuti hal-hal apa saja yang dicontohkan oleh pemimpinnya. Nah, jadi leading by an example actually is the most important thing buat seorang leader gitu, Mem. Nah, jadi saya banyak belajar di sana, Mem. Dan kebetulan ketika saya kerja di EY, itu kebetulan kerjaan saya itu harus direview oleh oleh salah satu EY Global, EY Singapura, itu mereview pekerjaan saya dan tim saya, Mem. Jadi dia datang ke Indonesia, kemudian kita berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya kerjaan kita itu kurangnya di mana dan ada evaluasi apa dengan kerjaan kita. Nah, jadi dan juga ada salah satu KAP global dari Hong Kong juga datang ke tim saya, kita berkomunikasi, kita bertukar pikiran. Nah, jadi mungkin sebenarnya kalau untuk komunikasi dengan orang luar negeri, menurut saya itu bukan hal yang susah menurut saya, Mem, ketika kita sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup. Karena kalau di Indonesia sendiri, ketika kita ngomong bahasa Inggris, kita sama teman-teman kita itu kebanyakan selalu diledekin, Mem. Ih, apaan sih kamu ngomong bahasa Inggris soal-soalan? Masih seperti itu kan, Mem, mindsetnya orang Indonesia. Kebanyakan sih, tapi saya nggak ngomong keseluruhan, Mem. Tapi kebanyakan ketika kita ngomong bahasa Inggris, itu sebenarnya banyak teman-teman kita yang masih belum care terhadap kebutuhan bahasa Inggris itu sendiri, Mem. Padahal bahasa Inggris itu bukan suatu nilai plus, Mem. Menurut saya suatu kebutuhan di era seperti ini, Mem. Karena kalau semisal kita tidak bisa bahasa internasional, besar kemungkinan nantinya negara-negara tetangga malah yang akan menjadi pekerja di Indonesia, Mem. Kalau ketika kita masyarakat Indonesia sendiri itu tidak mau mempersiapkan untuk bersaing di dunia internasional. Nah, menurut saya buat teman-teman yang masih kuliah mungkin lebih perdalam lagi pengetahuan ilmu bahasa Inggrisnya. Teman-teman bisa mengikuti organisasi bahasa Inggris di kampus atau organisasi bahasa Inggris di luar kampus. Ada namanya organisasi di luar kampus itu yang cukup terkenal mungkin di Surabaya, itu AIESEC dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin bisa mengikuti organisasi-organisasi seperti itu, Mem. Ya. Terus saya dengar-dengar juga Robby sekarang jadi founder. Nah, ini bisa ceritakan juga, Robby. Siapa tahu nanti ada rekan-rekan mahasiswa yang tertarik begitu ya. Jadi selain bekerja, ternyata Robby juga sebagai founder. Nanti bisa diceritakan dulu apa yang Robby lakukan. Jadi tidak melulu bekerja ya, Robby ya. Ada aktivitas betul, lain. Oke, silakan Robby, bisa diceritakan apa yang aktivitas. Nah, kalau boleh jujur ya, Mem, saya selama 10 bulan merantau di Jakarta, itu hampir secara keseluruhan itu hidup saya gunakan untuk bekerja dan belajar, Mem. Jadi saya nggak seolah-olah saya nggak punya kehidupan lain, Mem. Kerja, ya udah, setelah bekerja belajar, setelah belajar udah tidur, makan, seperti itu, Mem. Kemudian saya udah mulai merasakan suatu titik jenuh mungkin, Mem. Mengapa saya hidup begini-begini aja ya, Mem? Saya hidup cuma begini aja. Terus kemudian ada hal lain nggak sih yang sebenarnya bisa saya lakukan ketika saya bekerja di Jakarta ini? Ternyata saya melihat kondisi seperti ini, banyak masyarakat Indonesia yang terkena PHK, banyak masyarakat Indonesia yang dirumahkan. Nah, dan saya lihat menurut data dari Menteri Tenaga Kerja bahkan hampir 3 juta orang sudah di PHK, Mem. Jadi mungkin dan kurang lebih 55 juta orang butuh bantuan pemerintah untuk bertahan hidup.
Nah, jadi saya melihat ini sebenarnya saya harus care terhadap lingkungan saya, mem. Saya nggak bisa hidup sendiri. Sebenarnya di sini saya mencoba untuk care terhadap lingkungan saya, dan saya coba ajak teman-teman saya ketika saya kuliah di Perbanas, yaitu Sarah dan Nia, itu mencoba untuk menginisiasi social project, mem. Jadi social projectnya itu namanya Inspirasi Berkarya, di mana Inspirasi Berkarya itu sebenarnya, ini mohon maaf ya, mem, izin promosi, mem. Oh ya, harus. Makanya saya minta di sini karena nanti juga apa namanya, saya akan juga informasikan itu di medsos saya begitu ya. Ternyata setelah apa alumni kita itu ada yang tergerak hatinya untuk yaitu aktivitas sebagai founder. Silakan, Robi. Iya, mem. Nah, jadi saya dan teman-teman saya menginisiasi suatu proyek sosial yang bernama Inspirasi Berkarya, di mana Inspirasi Berkarya itu akan memiliki beberapa program sosial, mem. Nah, program sosial yang pertama yaitu Sharing for Caring. Nah, Sharing for Caring sendiri itu merupakan suatu bentuk penggalangan donasi, di mana donasinya tersebut akan kita salurkan ke Kementerian Sosial dan akan didistribusikan oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, lalu bagaimana cara kita menggalang donasi tersebut? Kita menggalang donasi melalui talk show virtual, mem. Jadi kebetulan ketika saya lomba akuntansi kemarin, ketika saya kuliah, saya kenal berbagai teman-teman saya dari berbagai universitas yang menurut saya dia udah berprestasi dan dia udah bekerja di perusahaan global. Terus saya berpikir bahwa sebenarnya kalau saya mengundang mereka untuk talk show dan membagikan kisah sukses mereka ketika mereka kuliah hingga akhirnya bisa mereka kerja di perusahaan global, itu merupakan hal yang menarik buat teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, dan itu merupakan suatu nilai tambah, menurut saya nilai tambah buat teman-teman yang masih kuliah, masih pelajar, daripada di rumah tiduran aja, makan, mereka bisa lebih produktif dan mendapatkan ilmu serta bisa membantu masyarakat Indonesia yang terkena dampak COVID-19 juga, mem, melalui donasi yang bisa mereka berikan. Nah, dan puji syukur juga sejauh ini udah ada beberapa mahasiswa, pelajar, dan juga ada dari kalangan SMP, mem, yang ikutan daftar itu. Dan juga sebenarnya target saya itu seluruh Indonesia, dan puji syukur ada yang dari Kalimantan, Jawa Tengah. Jadi sudah se-Indonesia akhirnya ya. Hebat, ya, puji syukur, mem. Padahal saya tahu informasinya itu sekitar beberapa hari yang lalu. Ternyata eksekusinya sudah cukup cepat gitu ya, sampai dengan pesertanya sudah se-Indonesia akhirnya. Hebat, luar biasa. Iya, mem. Nah, sebenarnya kalau boleh jujur nih, mem, itu social project itu sangat dadakan sekali, mem. Saya idenya itu baru hari Minggu kemarin, dan mulai eksekusi itu hari Selasa, mem. Hari Selasa tanggal berapa? Minggu ini pokoknya, mem. Hari Selasa minggu ini baru kita eksekusi buat poster dan promosi dan lain sebagainya. Dan saya coba kontak teman-teman saya yang bekerja di kantor akuntan publik Big Four. Dia ternyata mau menolong kita, mem, mau membantu untuk menjadi pembicara, dan mereka juga nggak minta fee, mem. Jadi ya sama-sama membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Gitu, mem. Nah, jadi, dan ini juga, mem, mungkin ini merupakan salah satu bentuk penyesalan yang saya sesali ya, mem, ketika saya kuliah. Saya selama kuliah itu tidak pernah menjadi inisiator di suatu social project, mem. Padahal menurut saya ketika saya kuliah itu saya lebih terfokus ke dunia akademik dan dunia organisasi itu sendiri, mem. Sedangkan untuk dunia sosial tersebut saya kurang
begitu care, Mem. Nah, oleh karena itu saya kemarin sempat ada penyesalan, Mem. Kenapa saya nggak dari kuliah melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu? Saya bisa melakukan pengajar mengajar di suatu desa, di desa-desa tempat saya tinggal. Akan tetapi mungkin saya kemarin juga mikir, Mem, ternyata kalau semisal saya kuliah melakukan bentuk-bentuk penggalangan, uh, melakukan bentuk-bentuk aktivitas sosial seperti itu, sebenarnya itu akan menjadi suatu habit pada saat sekarang ini, Mem, akan menjadi kebiasaan bagi saya sekarang, Mem. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang masih kuliah bisa ikutan berbagai program sosial yang bisa sebenarnya membantu lingkungan teman-teman. Dan mungkin saya lihat talk show-nya Mem Lucy sama Mbak Rahayu beberapa minggu kemarin itu ternyata ketika kita menjadi founder di suatu social project, itu akan lebih besar kemungkinan pemerintah akan memberikan beasiswa kepada kita, Mem. Nah, itu saya, itu merupakan notes buat saya, Mem. Nah, jadi itu ya mungkin saat ini saya sedang berjuang untuk menyukseskan proyek sosial yang telah saya inisiasi bersama teman-teman saya, Mem. Iya. Luar biasa idenya ya, sangat-sangat menarik gitu ya. Baik, sebelum bincang santai ini saya akhiri, mungkin Robi bisa memberikan pesan gitu ya kepada adik-adik khususnya yang baru lulus mungkin atau yang saat ini sedang menunggu wisuda tapi ya masih belum tentu kapan wisudanya karena kan kondisinya pandemi COVID ini ya cukup mengkhawatirkan begitu kalau misalnya ada event-event yang banyak orang begitu ya, apalagi juga mereka juga mungkin wah kalau di masa COVID ini juga kan banyak yang di PHK dan sedangkan mereka baru lulus, mungkin ada pesan tersendiri bagi adik-adik yang akan lulus baik itu yang periode ini atau nanti pada masa COVID-19 ini. Silahkan Robi. Iya, Mem, baik, Mem. Nah, buat teman-teman yang sedang menunggu wisuda dan masih belum ada kepastian wisuda, teman-teman sebenarnya harus berbangga terhadap prestasi teman-teman bahwa teman-teman telah mampu menyelesaikan perkuliahan teman-teman dengan luar biasa dan teman-teman udah mampu menyelesaikan skripsinya dengan tepat waktu dan teman-teman sebenarnya menurut saya wisuda itu merupakan suatu bentuk perayaan formalitas saja, Mem. Sebenarnya bentuk akhir dari perjalanan di dunia perkuliahan itu sebenarnya output dari teman masing-masing sebenarnya, Mem. Yaitu karir teman-teman nantinya. Jadi ketika teman-teman sudah selesai perkuliahannya, sebenarnya teman-teman outputnya itu apa? Outputnya itu saya bisa melangkah ke dunia perkuliahan, ke dunia profesional. Nah, buat teman-teman yang masih bingung saat ini masih menunggu interview, menunggu panggilan kerja, dan mendengar berbagai isu bahwa banyak masyarakat Indonesia atau pekerja yang di PHK. Memang situasi COVID-19 ini tidak ada yang bisa memprediksi, Mem. Dan ini merupakan situasi pandemi, Mem. Jadi, saya rasa mulai bulan Juni ini sebenarnya banyak berbagai perusahaan itu yang telah menjalankan aktivitas operasionalnya, Mem. Dan sudah mulai untuk membuka lowongan pekerjaan lagi, Mem. Sebenarnya mereka itu yang buat pekerja-pekerja yang telah di PHK, otomatis ada berbagai kursi kosong yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengisi kekosongan karyawan itu sendiri, Mem. Jadi menurut saya saat ini teman-teman bisa banyak apply di berbagai perusahaan karena menurut saya sekarang
perusahaan lagi sedang gencar-gencarnya butuh karyawan untuk memulai aktivitas operasional yang baru, dan buat teman-teman yang masih menunggu panggilan dan khawatir dengan situasi pandemi seperti ini, saya ketika saya dapat panggilan interview, saya takut kena virus corona semisal mem. Nah, jadi sebenarnya ketika kita sudah mematuhi anjuran pemerintah seperti menggunakan masker, physical distancing, sering cuci tangan, sebenarnya itu menurut saya sudah sangat cukup mem untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Nah, tidak perlu rasa takut yang berlebihan. Justru rasa takut yang berlebihan itu akan membatasi kegiatan teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ketika teman-teman itu ingin melangkah, itu sebenarnya apa yang kalian inginkan itu ada di pikiran kalian. Jadi buat teman-teman yang ingin yang sedang dan akan bekerja di dunia profesional, teman-teman bisa berusaha dan mungkin sambil menunggu panggilan kerja, teman-teman bisa banyak belajar mungkin belajar atau meningkatkan kemampuan seperti meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, meningkatkan kemampuan yang lain. Itu sih pesan saya mungkin buat teman-teman yang ingin cari kerja. Jadi teman-teman buat satu lagi buat teman-teman yang ingin kerja di dunia auditor, sebenarnya saya kasih tahu seasonalnya Jadi kalau di dunia audit itu sistemnya perekrutannya seasonal gitu jadi musiman. Jadi kalau di rata-rata ya saya ambil secara umumnya aja, masa sibuk dunia kantor akuntan publik itu kurang lebih mulai November sampai bulan April atau Mei. Jadi di musim seperti itu kebanyakan kantor akuntan publik tidak akan melakukan perekrutan kepada karyawannya karena sudah ada timnya ya. Sudah ada timnya Nah, ketika bulan Juni sampai bulan Oktober itu merupakan masa-masa perekrutan auditor oleh kantor akuntan publik, itu secara umum sih Nah, makanya kemarin ketika saya lulus bulan Februari, ketika selesai selesai sidang itu bulan Februari, saya masih belum bisa daftar di KAP karena lagi tutup rekrutannya Jadi saya kerja di perusahaan terlebih dahulu. Jadi mungkin buat teman-teman, mungkin sekarang udah mulai Juni berbagai company itu udah mulai atau beberapa KAP itu udah mulai melakukan perekrutan. Seperti saya kan barusan pindah udah mulai melakukan perekrutan juga jadi ya buat teman-teman tetap semangat dan tetap belajar intinya, dan jangan cepat puas terhadap apa yang telah kalian dapatkan selama dunia perkuliahan. Jadi intinya kita selama kita hidup di dunia ini, intinya kita masih harus belajar dan harus bekerja keras untuk menggapai impian yang telah kita cita-citakan sebelumnya, Oke. Ya. Terima kasih Robi sudah berbagi pengalaman begitu ya ketika mahasiswa, kemudian ketika mencari pekerjaan khususnya di kantor akuntan publik begitu ya. Senang sekali Robi mau berbagi kepada adik-adik semua. Semoga cerita pengalaman ya, sharing pengalaman Robi ini bisa memberikan banyak manfaat ya, dari mulai ketika kuliah, kemudian mengikuti beasiswa di Utrecht, kemudian ketika bekerja pun itu juga menjadi founder di social activity gitu ya. Itu adalah capaian yang luar biasa menurut saya, dan sampai sekarang pun saya masih tetap bangga menjadi punya mahasiswa atau sekarang sudah alumni seperti Robi. Saya terima kasih sekali lagi, kemudian sukses untuk Robi ya, semoga tadi apa yang dicita-citakan tercapai, jadi tokoh internasional. Nah, itu semoga dengan nanti saya kenal, wah Robi, oh itu mahasiswa Perbanas itu, gitu ya. Jadi amin, thank you
tokoh salah satu tokoh yang terkenal di internasional itu adalah salah satunya adalah lulusan dari Setia Perbana Surabaya. Baik, Amin. begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa ya, sharing terkait dengan kisah sukses dari para alumni di Setia Perbana Surabaya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mem. Sama-sama.